Nostalgia nih. Nostalgia masa lalu. 30-an tahun nggak pernah kesini. Oh, berarti udah pernah nyoba di sini sebenarnya. Kenapa kok pilih daun pinang itu, Bu? Lebih kuat? Es kopi semua, udah ngopi semua. Ya ini sudah ini. Hah? Kenapa sih kok jualan damar kuning ya? Ya bayangan itu bensin nang kuburan itu melok padang. Pokoknya jangan lupa subscribe, Like, Like, comment, and like, dan ngebel. mantap. Apa ini? Kabut Kelana. Kabut Kelana. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang barokah. Kabut Kelana, berkelana bagai kabut. Kali ini Kabut Kelana edisi spesial karena akan kuliner bareng bersama Om William Mongso. Pasti tahu dong pakar kuliner Indonesia. Oh ini ya. Pakai otak dong? Pakai otak ya? Nggak pakai soalnya lengkap nggak pakai otak semua, Mbak? Jujukan kuliner pertama kita yakni sarapan di nasi kerawu Bu Tiban. Makanan khas asli Gresik yang terbuat dari daging sapi pilihan. Nostalgia nih. Nostalgia masa lalu. 30-an tahun nggak pernah kesini. Oh, berarti udah pernah nyoba di sini sebenarnya. Tapi bukan cuma ini. Masih ada ibunya. Oh. Rasanya tetap mantap. Sambal penting. Siap. Di sini Om William tak sendiri, ditemani oleh Bu Erna selaku manajer Om William dan Mbak Farida sebagai sauce chef. Dan kami yang di Gresik ditemani oleh Mbak Faiz. Senyumnya kurang lebar, Mbak. Jadi ini saya sama Om William Mongso lagi kuliner di Bu Tiban. Nah, di sini kita lanjut jalan-jalan sama Om William Mongso. Sukses terus. Kita mau ngopi sama-sama. Terima kasih, gas. Setelah lumayan kenyang sarapan nasi kerawu, perjalanan kami selanjutnya mengunjungi tempat produksi pudak. Dan personel kami juga bertambah ya dengan bergabungnya Pak Hendri Gunawan serta Om Steven Chandra. Kami langsung dipandu dan disambut dengan baik oleh sang pemilik usaha. Oh, tapi kamu ulet ya? Kenapa kok pilih daun pinang itu, Bu? Lebih kuat? Oke. Awas. Sudah baik. Di sini kami akan melihat langsung proses pembuatan pudak dan juga jubung. Oh ya, pudak adalah salah satu makanan khas Gresik loh. Lihat produsen tadi baru tak SMS jadi kesini jam berapa tadi kita belum bikin lagi. Ini ibunya adalah pemilik usaha ini ya, Bu ya? Iya. Nah, namanya Bu siapa? Bu Suharsi Bu Surasi. Udah berapa tahun Bu produksi? dari mbahnya dulu Oh, dari mana dulu ya? tahun 50 Tahun 50. Jadi turun temurun ya, Bu ya usahanya, Bu? generasi ketiga Iya. Ini terletak di jalan apa, Bu? AKS Tubun AKS Tubun 21 ya. Jadi kalau kalian mau nyari pudak yang istimewa di Jalan AKS Tubun nomor 21 Kota Gresik, deket sama Pelabuhan Gresik ya, Bu ya. Oke, alun-alun Gresik. Mantap.
Oh iya. Ini Om William lagi survei lokasi. Proses pembuatan budak sendiri sudah menggunakan mesin. Kalau zaman dulu sih masih manual ya ngaduknya. Setelah proses adonan selesai, budak langsung dikemas dengan menggunakan daun pinang. Budak yang sudah agak dingin kemudian diikat dan dibagi dalam beberapa bender. Kalau yang ini adalah proses pembuatan jubung. Ya, mirip kayak dodol sih. Budak yang tadi sudah dikemas kemudian digantung dan siap untuk dipasarkan. 3, 2, 1. Oke lagi. 3, 2, 1. Iya, dah. Sudah kelihatan semua tadi. Ya, Kelihatan Panen punya bagus. Ji, gandeng dewe ji kan Ji. Iya, apa iki? Gandeng dewe ji. Mari melu alima iki. Makane gandeng dewe ji. wis kopi semua, udah ngopi semua. Ya ini sudah ini. Sudah ini. Wis ngopi semua. Pak William Wongso, chef terkenal Indonesia. Iya. Sering masuk TV. Ini mungkin Biasa, biasa. Ya, cukup. Iya. Itu nanti letak itu. Iya, iya, iya. Om William ini sangat luar biasa ya. Beliau bisa cepat berbaur dengan masyarakat, meski di warung kopi yang sederhana sekalipun. Warung kopi ini dikenal dengan nama Warung Kopi Caawi. Meskipun letaknya berada di dalam gang, tapi warung ini tak pernah sepi pengunjung. Kopi khas di sini adalah kopi kasarnya atau biasa disebut kopi mumbul. Ini ya, tadi setelah habis dari produksi pudak-pudak kita mampir di warung kopi Caawi, warung kopi kasar. Masih bersama Om William, lagi menikmati kopi siang hari. Mantap Om kopinya Om, mantap. Setelah puas ngopi, kita mampir ngopi lagi nih. Kali ini mengunjungi salah satu tempat yang termasuk dalam bangunan kuno di kota Gresik. Nama tempat ini Gresik Nesia. Banyak beragam menu di sini, mulai dari kopi, teh, minuman herbal, hingga yang bersoda. Tak hanya sebagai kedai kopi, tempat ini sebenarnya adalah tempat berkumpulnya para penggiat seni, mulai dari teater, film, musik, hingga seni rupa. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai, di mana pada lantai 2 berfungsi sebagai perpustakaan dan juga meeting room. Yuk kita lihat suasana di lantai 2. Di lantai 2 ini banyak sekali lukisan Damar Kurung, di mana lukisan ini adalah karya asli dari sang maestro pelukis Damar Kurung, yakni Ibu Mas Mundari. Damar Kurung sendiri juga sebagai salah satu ikon kota Gresik ya.
Kalian bisa santai sambil ngobrol di sini atau bisa juga sambil membaca buku. Tapi setelah baca mohon dikembalikan rapi seperti semula ya. Kembali ke lantai bawah, sepertinya mereka masih sangat seru ngobrolnya. Oh ya, yang pakai kaos putih adalah Pak Hendrik Gunawan. Beliau direktur dari PT Lautan Krimerindo, perusahaan yang memproduksi fiber cream. Sedangkan yang memakai kemeja merah kotak-kotak adalah Om Steven Chandra. Beliau sebagai sales manager. Nah itu Pak itu buktinya Pak. Iya. Ini mesti berangkut tuh gini. Gimana Om? Pecah. Nah itu kalau yang pecah. Pak, ini barista. Creamery lebih apa ya? Kenapa pakai itu? Kalau di Gresik biasanya itu pakai kelapa yang Terus pakai disparut. Kalau ini biar ngasilin rasanya lebih kering aja. gurih. Ini ya, kita di Gresik sama Om William. Ini langsung ditemui sama ownernya Gresik, Mas Bambang. Ada fiber cream, jangan lupa ya. Kalau ngopi pakai fiber cream, pasti rasanya lebih mantap. Wis. Dan ini Mas Bambang sedikit menceritakan sejarah tentang Damar Kurung. Tradisi bahwasanya kalau di daerah pojok itu, daerahnya kan pojok aslinya kalau kamu sendiri itu setiap mau puasa sama akhir puasa itu ada namanya padusan. Padusan itu tradisi orang-orang kayak ziarah ke makam-makam leluhurnya kayak gitu. Nah itu di pintu makam pasti jualan damar kurung. Ada pasti jualan damar kurung untuk mengingat. Kalau menurut tradisi, kalau menurut beberapa cerita warga sekitar, kalau ngomong filosofi mungkin terlalu jauh, memang lebih ngomong kenapa sih kok jualan damar kurung ya bayangan itu bensin nang kuburan itu melok padang. Melok padang apa? Melok padang kubure ya. Ombil barangkali diberi kesan atau pesan tentang Indonesia pada teman-teman. Terus terang saya udah 30 tahun lebih mungkin nggak pernah kerja selama sejak tinggal di Jakarta. Tapi ini buat saya satu surprise kalau di Jakarta pada kafe-kafe di Gresik punya banyak warung kopi, warung-warung kopi memang merupakan budaya masyarakat Gresik, tapi damar kurung kafe dan punya makna khusus buat saya karena ada nilai seni, ada nilai sejarahnya. Ini di mana seniman yang melukis ini menampilkan hasil karyanya meskipun sudah almarhum di kafe-kafe ini, dan juga uniknya kopinya apa yang dilepel di Kopi sembur. kopi sembur. Ingat saya kalau saya kecil selalu minum kan belum ngerti ada espresso dan sebagainya. Jadi semuanya itu ya di rumah itu yang saya lakukan juga. Pasti ada letak-letaknya yang masih ngambang di atasnya. Itu saya sukses di sini. Siap. Semoga dipertahankan dengan kekasan ini. Katanya kalau orang Gresik itu mulai jam 7 pada ngopi, kumpul ya. Selesai selepas subuh udah ngopi. Padahal sebenarnya tujuan belum tentu ngopi ya. Belum tentu ngopi. Yang penting kumpul-kumpul. Yang penting nyangkruk. Oh nyangkruk. Itu istilah Jawa Timur yang lama saya udah lama. Sukses ya. Siap, makasih Om sudah mampir. Terima kasih sudah mampir. Oke. Sedikit oleh-oleh dari teman-teman. Ini ada bukunya dari Museum Mas Mundari yang teman-teman kemarin. Itu yang 2019 teman-teman rilis. Ini lukisan karya dia semua. Bukan, kalau yang buku ini itu hasil riset teman-teman. Oh, Hasil riset teman-teman yang bukan jadi ada tuh. Nih, ya sama juga ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3.
Setelah dari Gresik Nesia, kuliner terakhir kita yakni ke rumah makan Pak Elan 2 yang berada di Jalan Veteran Gresik. Tak jarang pejabat negara yang berkunjung ke Gresik biasanya juga mampir di rumah makan ini. Jadi tempat terakhir yang kita kunjungi adalah rumah makan Pak Elan 2. Masih sama Om Bin. Kita pesen ya. Rumah makan ini menyajikan olahan makanan khas Gresik yaitu bandeng. Karena di Gresik sendiri banyak masyarakat yang menjadi petani tambak bandeng. Tak ketinggalan juga minuman khas Gresik yakni legen, minuman yang dihasilkan dari pohon siwalan. Makanan pun sudah siap dihidangkan. Mereka semua terlihat sangat menikmati setiap menunya ya. Ayo dihabiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Saya sendiri merasa beruntung bisa duduk dan makan bareng dengan mereka, orang-orang yang luar biasa. Dan kapok-kapok ya ngajak kembali saya. Oke, ini akhir perjalanan kita bersama Om William. Menyenangkan, nostalgia. Bagaimana Gresik? Mantap? Belum pernah balik sini selama lebih dari 30 tahun. Wih, semoga berkesan di Gresik. Terima kasih Om William sudah mampir ke Gresik. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Gresik sini ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan ngebel. yes, mantap. Apa ini? Kabut Kelana. Kabut Kelana. Oke, terima kasih Om.